adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kita akan belajar menentukan KPK dan FPB yang terdiri dari 3 bilangan. Sebelum masuk materinya, adik-adik jangan lupa tekan subscribe dan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video dari kakak. Nah, adik-adik, pada video sebelumnya kakak sudah menjelaskan ya cara menentukan KPK dan FPB yang terdiri dari 2 bilangan. Nah, pada video kali ini kakak akan menjelaskan cara menentukan KPK dan FPB yang terdiri dari 3 bilangan. Kalian masih ingat nggak? Cara menentukan KPK dan FPB ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan pohon faktor. Cara yang kedua yaitu menggunakan cara tabel. Nanti akan kakak jelaskan satu persatu ya. Nah, kita langsung ke soalnya. Tentukan KPK dan FPB dari 42, 48, dan 60. Nah, adik-adik, sebelum kita menentukan KPK dan FPB, kakak akan mengingatkan lagi ya tentang bilangan prima. Ingat, bilangan prima itu ialah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Contoh bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan KPK dan FPB, nanti bilangan-bilangan tersebut akan kita bagi menggunakan bilangan prima dimulai dari bilangan prima terkecil yaitu 2. Sekarang kita tentukan dulu faktor dari 42. 42 kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 42 dibagi 2 hasilnya 21. Kemudian 21 tidak bisa dibagi 2. Sekarang kita lanjutkan ke bilangan prima berikutnya yaitu 3. 21 dibagi 3 hasilnya 7. Nah, kemudian 7 tidak bisa dibagi 3, juga tidak bisa dibagi 5. Sekarang kita bagi dengan 7. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Nah, adik-adik, kalau sudah sampai 1, berarti itu udah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke bilangan berikutnya yaitu 48. Kita mulai bagi dengan angka 2. 48 dibagi 2 hasilnya 24. Kemudian 24 kita bagi lagi dengan 2 hasilnya 12. 12 kita bagi lagi dengan 2 hasilnya yaitu 6. 6 masih bisa dibagi 2 ya. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian 3 kita bagi dengan 3 hasilnya yaitu 1. Udah selesai, kita lanjut ke bilangan berikutnya yaitu 60. 60 kita bagi 2 hasilnya 30. 30 kita bagi dengan 2 hasilnya 15. 15 tidak bisa dibagi 2 ya. Berarti angka selanjutnya yaitu kita bagi dengan 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, kemudian 5 kita bagi 5 hasilnya yaitu 1. Nah, adik-adik, jika sudah selesai menentukan pohon faktornya, sekarang kita tentukan faktorisasinya ya. Yang pertama dari 42. Adik-adik perhatikan bilangan-bilangan pada 42 yang di sebelah kiri. Perhatikan yang kakak lingkari, yaitu ada 2, 3, 7. Berarti faktorisasi dari 42 yaitu 2 dikali 3 dikali 7. Kemudian kita tentukan faktorisasi dari 48. Perhatikan bilangan yang kakak lingkari yaitu ada 2, 2, 2, 2, dan 3. Perhatikan 2-nya yaitu ada 4, maka dapat kita tuliskan 2 pangkat 4 dikali 3. Kemudian kita tentukan yang 60. Perhatikan yang kakak lingkari yaitu ada 2,
2, 3, 5. Nah, adik-adik, 2-nya yaitu ada 2. Maka dapat kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, setelah kita tentukan faktorisasinya, sekarang kita tentukan KPK dan FPB-nya ya. Yang pertama kita tentukan FPB-nya. Ingat, untuk menentukan FPB, adik-adik perhatikan angka yang sama, kemudian ambil pangkat yang terkecil. Nah, FPB kita perhatikan angka yang sama, pangkat terkecil. Yang sama yaitu 2 dan 3. Sekarang kita ambil pangkat yang terkecil yaitu pangkat 1. Berarti FPB-nya yaitu 2 dikali 3. Hasilnya yaitu 6. Nah, setelah itu kita tentukan KPK. Nah, adik-adik, untuk menentukan KPK kita ambil semua angka. Jika ada angka yang sama, kita ambil pangkat yang terbesar. Ingat, kalau KPK itu semua angka ambil pangkat yang terbesar. Nah, berarti semua angkanya yaitu ada 2, 3, 5, 7. Beda ya dengan FPB. Kalau FPB yaitu angka yang sama, pangkat terkecil. Sedangkan KPK semua angka pangkat terbesar. Nah, berarti KPK-nya kita ambil pangkat yang terbesar. Yang 2 yaitu 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Hasilnya yaitu 1680. Nah, adik-adik sudah selesai ya cara menggunakan pohon faktor. Kemudian cara yang kedua kita menggunakan cara tabel. Nah, adik-adik sekarang kita lanjut cara yang kedua yaitu menggunakan cara tabel. Kakak masih menggunakan soal yang sama ya. Nah, untuk menentukan KPK dan FPB menggunakan cara tabel, caranya itu hampir sama ya. Nanti akan kita bagi dengan bilangan prima dimulai dari bilangan prima yang terkecil. Berarti kita akan mencari faktor dari 42, 48, dan 60. Nah, yang pertama kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Nah, adik-adik yang perlu kalian ingat ketika menentukan KPK dan FPB dengan cara tabel, yang pertama, jika bilangan tersebut bisa membagi semua angka, maka bilangan pembaginya kita lingkari. Nah, kita mulai bagi ya. Yang pertama, 42 dibagi 2 hasilnya 21. Kemudian 48 dibagi 2 hasilnya 24. Kemudian 60 dibagi 2 hasilnya 30. Nah, adik-adik perhatikan. 2 ternyata bisa membagi semua bilangan tersebut. Nah, karena bisa membagi semua bilangan, maka kita lingkari. Kemudian, masih bisa dibagi dengan 2. 21 tidak bisa dibagi 2. Nah, kalau tidak bisa dibagi, maka tetap kita tulis angka tersebut, yaitu 21. Kemudian, 24 dibagi 2 hasilnya 12. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Nah, karena angka tersebut tidak bisa membagi semua bilangan, maka tidak perlu kita lingkari. Kita lanjutkan lagi, masih bisa dibagi 2. 21 tidak bisa dibagi 2, berarti tetap. Kemudian 12 bisa dibagi 2, yaitu hasilnya 6. 15 tidak bisa dibagi 2. Tidak kita lingkari ya. Nah, berikutnya masih bisa dibagi 2. 21-nya tetap, 6 dibagi 2 hasilnya 3, 15-nya tetap. Tidak kita lingkari juga. Nah, kemudian karena tidak bisa dibagi 2, maka angka berikutnya yaitu dibagi dengan 3. 21 dibagi 3 hasilnya 7, 3 dibagi 3 hasilnya 1, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, adik-adik perhatikan, ternyata 3 bisa membagi semua bilangan ya. Karena bisa membagi semua bilangan, maka kita lingkari. Kita lanjutkan lagi, dibagi dengan 5. 7 dibagi 5 tidak bisa, berarti tetap. 1 dibagi 5, tetap. 5 dibagi 5, 1. Nah, kita bagi lagi yaitu dengan 7. 7 dibagi 7, 1,
kemudian 1, 1. Nah, adik-adik, untuk cara tabel akan selesai jika hasil akhirnya itu sudah satu semua ya. Nah, sekarang kita tentukan FPB dan KPK-nya. Adik-adik perhatikan tabelnya. Angka-angka yang ada di dalam lingkaran, angka yang kita lingkari itu merupakan FPB-nya. Berarti FPB-nya yaitu 2 dikali 3, hasilnya 6. Ingat, untuk FPB yaitu angka yang dilingkari kita kalikan. Kemudian untuk KPK yaitu semua pembaginya kita tulis dan kita kalikan. Berarti KPK-nya 2-nya itu ada 4, berarti 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Hasilnya yaitu 1680. Nah, adik-adik, untuk cara tabel dan cara pohon faktor, hasil akhirnya itu sama saja ya. Kalian bisa pilih menggunakan cara yang mana yang menurut kalian itu paling gampang. Nah, adik-adik, sudah selesai ya pembahasan kakak kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.